Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurin Nakazadiatma dari kelas TI 2A, nomor urut 4. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai apa itu PAN, LAN, CAN, MAN, WAN, dan seterusnya. Baik, untuk materinya di sini yang pertama, di sini ada PAN. PAN itu singkatan dari Personal Area Network. Yang kedua, di sini ada LAN, dan di sini singkatan dari Local Area Network. Terus yang ketiga, di sini ada CAN. CAN adalah singkatan dari Campus Area Network. Terus selanjutnya yang keempat ada MAN, yaitu singkatan dari Metropolitan Area Network. Terus selanjutnya yang kelima ada WAN, Wide Area Network. Dan yang keenam, yang terakhir di sini ada DNS, Domain Name Server. Baik, menuju ke materi yang pertama yaitu PAN. PAN adalah Personal Area Network. Apa sih itu PAN? Jadi PAN di sini adalah kepanjangan dari Personal Area Network, yang merupakan sebuah jaringan yang dipakai untuk berkomunikasi jarak dekat antar perangkat pribadi. Jaringan PAN melibatkan beberapa perangkat elektronik pribadi seperti smartphone, PC, dan sebagainya. Nah, karena jangkauannya sangat dekat, kurang lebih ini sekitar 10 meter, tentu saja jaringan PAN ini sangat berbeda jauh dengan WAN yang jangkauannya sangat luas. Lalu, PAN ini dapat berubah jaringan nirkabel maupun kabel. Dan untuk jaringan nirkabel ini menggunakan metode Bluetooth atau Wi-Fi, sedangkan untuk yang jaringan kabel di sini menggunakan USB. Nah, meskipun perangkat dapat saling terhubung ketika ingin terhubung dengan internet, hal ini merupakan faktor dari jaringan PAN yang tidak menyertakan router, sehingga tidak dapat terhubung ke internet secara langsung. Seperti itu. Lalu selanjutnya, adalah fungsi dari jaringan PAN. Jadi kan PAN ini adalah jaringan yang jika dibandingkan dengan WAN itu kan sangat berbeda jauh ya. Karena WAN ini jangkauannya sangat luas, sedangkan PAN ini jangkauannya itu cuma dekat. Namun, PAN ini juga pastinya memiliki beberapa fungsi. Contohnya yang pertama di sini itu sebagai pusat dan titik awal dari berbagai perangkat untuk dapat saling terhubung dari jarak dekat. Nah, contohnya di sini smartphone dengan PC yang bisa kita bisa meng-share data dari smartphone ke PC ataupun sebaliknya. Terus fungsi yang kedua adalah berfungsi untuk melakukan komunikasi maupun transmisi data dengan jarak yang dekat. Nah, seperti itu. Ini adalah fungsi-fungsi dari jaringan PAN. Dan selanjutnya adalah karakteristik dari jaringan PAN. Jadi kan PAN ini adalah jaringan yang memiliki karakteristik tersendiri dan menjadikan berbeda dengan jaringan yang lainnya seperti LAN maupun WAN. Jadi setiap jaringan itu memiliki karakteristiknya sendiri-sendiri. Nah, jadi karakteristik yang pertama ini apa? Jadi jaringan PAN ini yaitu jaringan yang komunikasinya itu jaraknya dekat. Lalu karakteristik yang kedua ini menghubungkan internet dengan menggunakan WPAN. Lalu selanjutnya tidak memerlukan daya dan biaya yang besar. Terus yang terakhir di sini karakteristiknya perangkat yang digunakan biasanya menggunakan Bluetooth, keyboard ataupun mouse wireless. Seperti itu. Oke, untuk slide selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan. Nah, di sini
saya jelaskan untuk kelebihannya dulu. Untuk yang pertama, kelebihannya di sini itu dia tidak membutuhkan ruangan ekstra besar. Jadi dengan ruangan yang kecil pun kita bisa membuat jaringan PAN ini sendiri. Terus selanjutnya yaitu tidak memerlukan kabel tambahan. Lalu selanjutnya dapat digunakan di kantor, konferensi, dan meeting. Jadi untuk jaringan PAN ini sangat sangat fleksibel sekali. Lalu selanjutnya dapat terhubung dengan banyak perangkat dalam waktu yang bersamaan. Nah, selanjutnya di sini hemat biaya, mudah digunakan, aman, dan praktis. Dan yang terakhir untuk keuntungannya ini dapat disinkronkan antar perangkat yang saling terhubung. Nah, di balik kelebihan pasti ada kekurangan. Nah, untuk kekurangan dari jaringan PAN ini yaitu yang pertama, transfer data yang cenderung lambat. Lalu selanjutnya di sini hanya dapat digunakan pada area pribadi karena kan jangkauannya tidak lebar. Jadi sesuai dengan namanya personal area network. Ya, jaringan ini hanya untuk area pribadi saja. Yang terakhir di sini kekurangannya ini PAN dapat mengganggu sinyal radio. Itu. Nah, itu untuk PAN. Dan selanjutnya di sini ada LAN, yaitu Local Area Network yang jaringannya lebih luas daripada PAN. Lalu apa sih LAN ini itu? Jadi LAN ini merupakan singkatan dari Local Area Network yang merupakan suatu jaringan komputer yang cakupannya wilayah lokal saja atau hanya bisa digunakan oleh pengguna di area LAN saja. Dan LAN ini menghubungkan perangkat ke jaringan lewat internet lewat perangkat jaringan yang sederhana. Dan jaringan LAN ini biasanya digunakan untuk berbagi resource dalam suatu gedung. Dan LAN ini bisa berdiri sendiri tanpa terhubung oleh jaringan luar atau internet. Tapi jika satu LAN ini dihubungkan dengan beberapa LAN yang lainnya, maka akan terhubung jaringan baru yaitu MAN yang akan saya jelaskan nanti. Jadi jika LAN satu jaringan LAN dihubungkan dengan jaringan LAN yang lainnya akan menghasilkan sebuah jaringan baru yaitu Metropolitan Area Network yang akan saya jelaskan nanti. Lalu selanjutnya di sini ada bagaimana cara membangun jaringan LAN ini. Jadi jaringan LAN ini dibangun dengan menggunakan metode wired atau berkabel dan bisa wireless juga tanpa kabel, dan bisa keduanya, bisa digabungkan keduanya. Dan untuk LAN jenis wired ini dibangun menggunakan Ethernet, dan untuk membangun LAN jenis wireless menggunakan sebuah sinyal Wi-Fi. LAN ini kebanyakan digunakan di rumah-rumah yang menggunakan sebuah router guna membuat sebuah jaringan sekaligus mengelola perangkat yang terhubung. Nah, untuk wireless ini kan kita menggunakan router, dan router ini di sini berguna sebagai pusat konveksi yang memungkinkan perangkat seperti handphone, komputer, laptop, dan lain sebagainya agar saling terhubung. Nah, dan router ini biasanya terhubung dengan kabel atau modem yang memiliki akses internet pada perangkat-perangkat yang terhubung. Dan perangkat komputer itu juga bisa digunakan sebagai LAN. Dan perangkat komputer yang digunakan sebagai pusat LAN itu biasanya itu dibuat sebagai server sekaligus itu menyediakan akses untuk berbagi file atau program yang ada pada perangkat yang terhubung dalam jaringan LAN tersebut. Dan hal ini tuh sudah banyak yang sudah menerapkan jaringan ini di perkantoran atau lembaga-lembaga tertentu. Terus selanjutnya adalah karakteristik LAN. Jadi sama seperti PAN tadi, LAN ini juga memiliki karakteristiknya sendiri. Yang pertama di sini tidak menggunakan jaringan telekomunikasi dari operator tambahan.
Lalu jaringan LAN ini ruang lingkup geografisnya itu lebih sempit dibandingkan dengan MAN, WAN, dan sebagainya. Lanjut. Nah, dan LAN ini biasanya itu untuk kepentingan pribadi saja. Seperti itu. Lalu kecepatan perpindahan data itu lebih tinggi karena kan wilayahnya kecil, otomatis perpindahan datanya itu lebih tinggi. Selalu karakteristiknya saja itu terdapat satu komputer. Nah, ini salah satu karakteristik dari LAN itu ada satu komputer atau PC itu yang berfungsi sebagai server untuk berbagi resource. Lalu selanjutnya tidak membutuhkan akses internet. Nah, dan jaringan LAN ini karakteristiknya bisa tidak menggunakan akses internet untuk membangun jaringan ini. Seperti itu. Oke. Di sini adalah tujuan jaringan LAN. Nah, dibuatnya jaringan LAN ini pastinya memiliki tujuan tertentu. Dan tujuan yang pertama di sini adalah menghubungkan beberapa komputer dalam suatu wilayah yang cangkupannya kecil. Terus tujuan yang kedua di sini melakukan komunikasi antar perangkat komputer dan perangkat lain dalam suatu jaringan. Nah, yang ketiga di sini mempercepat proses berbagi data dan program antar komputer di dalam jaringan LAN ini. Dan yang terakhir, yang keempat di sini bertujuan untuk membantu menghemat biaya operasional yang disebabkan oleh perangkat dalam satu jaringan dan bisa dipakai secara bersama-sama, contohnya printer ataupun server itu mungkin. Nah, itu tujuan dari dibuatnya jaringan LAN tersebut. Terus selanjutnya di sini ada fungsi dari jaringan LAN. Pada dasarnya kan LAN ini memiliki fungsi utama itu menghubungkan beberapa komputer dalam satu jaringan yang membuat proses kerja itu menjadi lebih cepat dan mudah. Tapi pastinya itu jaringan LAN ini mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Nah, fungsi yang pertama di sini adalah memindahkan file dari satu komputer ke komputer lain. Jadi saat kita menggunakan jaringan LAN, kita itu tidak perlu bolak-balik memasukkan flash disk ke komputer satu, komputer lain. Tapi dengan jaringan LAN ini kita bisa langsung melakukan sharing data karena komputer satu dengan komputer lainnya itu sudah terhubung. Terus fungsi selanjutnya yaitu adanya sharing printer. Jadi selain berbagi data dan memindahkan file, jaringan LAN yang kita gunakan juga bisa memungkinkan penggunanya itu untuk berbagi printer. Jadi misal kita ada 5 PC dalam satu kantor dan kita hanya mempunyai satu printer. Dengan menggunakan jaringan LAN, kita tidak usah perlu repot-repot untuk memindah-mindahkan file untuk mengeprint di komputer yang terhubung di printer tersebut. Dan dengan jaringan LAN ini kita bisa langsung mengeprint data yang ingin kita cetak tanpa perlu repot-repot mondar-mandir ke sana kemari seperti itu. Untuk yang selanjutnya fungsinya itu adanya LAN chatting. Jadi fungsi lain dari jaringan LAN itu yaitu bisa dipakai untuk mengirim pesan antar komputer ke area LAN. Nah, aktivitas ini tuh bahkan dapat dilakukan tanpa harus terkoneksi internet. Walaupun nantinya jaringan LAN ini akan terlihat online, jika kita ingin menjalankan LAN chatting ini, kita bisa menggunakan aplikasi bawaan Windows seperti WinChat.x atau menggunakan perangkat lunak lainnya. Seperti itu. Lalu yang terakhir di sini sebagai remote komputer. Jadi jika kita ingin melakukan aktivitas remote pada suatu komputer,
bisa menggunakan perangkat lunak seperti TeamViewer atau yang lainnya, software-software yang lainnya ada banyak. Namun perangkat lunak itu hanya bisa bekerja ketika komputer itu terhubung dengan internet. Nah, tapi jika komputer atau PC itu sudah masuk dalam jaringan LAN itu, kita dapat melakukan remote tanpa harus terkoneksi dalam jaringan internet. Jadi kita itu memanfaatkan fitur Remote Desktop Manager Connection yang telah disediakan oleh Microsoft. Kita juga bisa mengontrol komputer di dalam jaringan LAN tersebut. Nah, terus selanjutnya di sini adalah komponen dasar dari jaringan LAN. Jadi jaringan LAN itu pastinya terdiri dari banyak komponen dasar sehingga bisa menghubungkan beberapa komputer yang ada. Nah, di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen apa saja sih yang ada dalam jaringan LAN tersebut. Yang pertama di sini ada workstation. Workstation ini merupakan node atau host pada suatu sistem komputer. Lalu selanjutnya ada server. Nah, server ini merupakan satu hardware yang berfungsi untuk melayani jaringan dan workstation yang terkoneksi dengan satu jaringan ke komputer. Lalu selanjutnya ada link. Jadi link ini merupakan bagian dari jaringan LAN yang menghubungkan peralatan, contohnya seperti workstation, lalu ada server juga secara fisik. Lalu selanjutnya ada Network Interface Card atau NIC. Ini adalah rangkaian elektronika yang dirancang khusus yang berguna untuk menangani network protokol ini. Dan yang terakhir di sini ada network software. Jadi network software ini merupakan perangkat lunak yang berperan untuk menjalankan jaringan LAN agar berfungsi sebagaimana mestinya. Lalu selanjutnya, suatu jaringan pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan kelebihan dari jaringan LAN ini itu dapat berbagi resource dengan mudah. Lalu selanjutnya, datanya itu terpusat. Lalu selanjutnya, koneksi data antar node akan berlangsung dengan cepat. Lalu yang terakhir di sini, jaringan LAN itu tidak membutuhkan operator telekomunikasi agar dapat membuat jaringan. Nah, itu kelebihannya. Dan kekurangannya di sini itu yang pertama, keamanan yang rentan. Ya, pastinya karena jaringan LAN ini cukup sederhana, otomatis keamanannya itu cukup rentan di sini. Lalu selanjutnya itu adanya masalah pada server pusat. Lalu selanjutnya instalasi yang cukup mahal, dan yang terakhir luas wilayah koneksi itu terbatas. Oke, seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada CAN, yaitu Campus Area Network. Itu apa sih CAN itu? Apa bedanya sama LAN, sama PAN? Jadi CAN itu kan singkatan dari Campus Area Network. Jadi CAN adalah sebuah jaringan kampus yang mencakup dengan beberapa LAN, tetapi lebih kecil dari area MAN dan lebih luas dari area LAN. Jenis jaringan ini banyak digunakan di universitas, seperti namanya yaitu CAN kampus. Jadi jaringan ini tuh biasanya digunakan di universitas besar atau kantor bisnis lokal dan bangunan. Dan CAN ini dapat digunakan sebagai jaringan metropolitan yang memiliki pengaturan khusus di daerah kecil, hanya seperti laboratorium komputer di universitas. Dan CAN ini digunakan untuk menghubungkan beberapa bangunan, termasuk bangunan administrasi, bangunan akademik, perpustakaan universitas, kampus atau mahasiswa pusat, asrama, dan lain sebagainya. Itu CAN. Lalu next, di sini ada fungsi jaringan CAN. Jadi CAN ini digunakan sebagai jaringan metropolitan yang memiliki pengaturan khusus di daerah kecil
yang hanya seperti laboratorium komputer di suatu universitas. Kampus area network atau CAN ini digunakan untuk menghubungkan berbagai bangunan, termasuk bangunan administrasi dan yang lainnya, seperti yang saya sebutkan tadi di pengertian. Oke, selanjutnya yaitu tujuan dibangunnya kampus area network ini. Jadi yang pertama di sini tuh memberikan fasilitas agar informasi dari dalam maupun luar kampus ini dapat disebarkan dan diperoleh secara cepat dan akurat. Lalu selanjutnya yaitu meningkatkan keterpaduan pengelolaan sistem informasi manajemen di lingkungan universitas. Terus yang ketiga di sini menunjang kegiatan academic computing dan collaboration yang berkaitan dengan tridharma perguruan tinggi. Dan yang terakhir di sini meningkatkan pemanfaatan fasilitas perangkat sumber daya komputasi yang dimiliki untuk dipakai bersama secara efisien. Seperti itu. Jadi ini tujuan-tujuan dibangunnya kampus area network. Selanjutnya yaitu ada perangkat jaringan CAN. Nah, atau seperti jaringan-jaringan sebelumnya, pasti tiap jaringan itu memiliki perangkatnya sendiri. Jadi untuk yang pertama di sini ada repeater. Repeater ini berfungsi untuk menerima sinyal lalu meneruskan kembali sinyal yang diterima dengan kekuatan yang sama, dan alat ini bisa digunakan untuk menjembatani komputer yang lokasinya berjauhan. Sesuai dengan namanya ya, repeat, mengulang. Jadi dia itu menerima sinyal terus mengirimkannya kembali. Lalu selanjutnya untuk perangkat selanjutnya di sini ada hub. Hub ini merupakan alat yang pada dasarnya sama seperti repeater, tapi hub ini memiliki beberapa port untuk dimasukkan. Lalu selanjutnya di sini ada bridge. Bridge ini itu sama seperti repeater atau hub, tetapi bridge ini lebih pintar karena mempunyai kemampuan untuk menggunakan MAC address dalam proses pengiriman frame ke alamat yang dituju. Lalu yang terakhir di sini ada switch. Jadi switch ini merupakan alat yang ya sama seperti bridge yang memiliki beberapa port. Switch juga ini disebut multiport bridge. Yang kelebihan dari switch ini dibandingkan dengan hub adalah jika salah satu port sibuk, port lain itu bisa tetap berfungsi. Nah, itu kelebihan dari switch. Nah, ini adalah perangkat-perangkat yang digunakan pada jaringan CAN. Terus selanjutnya di sini adalah sama seperti sebelumnya, yaitu kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan yang pertama, di sini biaya yang cukup efektif untuk membangun jaringan CAN ini. Terus selanjutnya tidak menggunakan kabel wireless. Jadi pada jaringan CAN ini kita tidak perlu ribet-ribet menggunakan kabel ya, karena sudah wireless semua, canggih. Lalu selanjutnya yaitu akses jaringan multi departemental. Selanjutnya tunggal berbagai kecepatan transfer data. Untuk selanjutnya di sini dapat menciptakan jaringan di dalam kampus sesuai namanya kampus ya. Dan yang terakhir di sini saling terhubung satu sama lain. Nah, di balik kelebihan pasti ada kekurangan. Nah, kekurangan dari CAN ini yaitu instalasi yang terbilang cukup mahal. Ini instalasinya. Lalu selanjutnya jika mengalami kendala, jaringan sulit untuk di troubleshooting. Jadi sulit untuk melacak kendala jaringan itu. Dan yang terakhir di sini sering mengalami gangguan ketika server penuh karena terlalu banyak mahasiswa ya. Jadi itu server
cepat penuh untuk jaringan CAN ini. Seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu ada MAN, Metropolitan Area Network. Oke, MAN di sini apa sih MAN itu? Ya, pastinya MAN ini jaringan yang lebih luas daripada PAN, LAN, dan CAN. Jadi MAN ini adalah Metropolitan Area Network yang merupakan jenis jaringan dalam suatu kota yang memiliki transfer data berkecepatan tinggi. Dan jaringan MAN ini biasanya itu menghubungkan berbagai lokasi dalam satu kota, seperti kampus, perkantoran, pemerintahan, dan lain-lainnya. Dan jaringan MAN ini cakupannya itu lebih luas dibandingkan jaringan yang telah saya jelaskan sebelumnya. Karena ya, MAN ini merupakan gabungan dari LAN seperti yang saya jelaskan tadi, yang cakupannya itu kurang lebih sekitar 10-50 km. Lalu, untuk membuat jaringan MAN ini dibutuhkan operator telekomunikasi sebagai penghubung antar jaringan komputer. Dan media transmisi yang biasa digunakan dalam jaringan sirkuit wireless ini seperti microwave, kabel fiber, radio, atau laser link infrared. Nah, itu. Terus selanjutnya yaitu fungsi dari jaringan MAN. Jadi apa sih fungsinya itu? Jadi fungsi dari jaringan MAN itu adalah menghubungkan beberapa komputer dan perangkat lainnya, ya sama seperti tadi, di setiap lokasi agar bisa saling terhubung satu sama lain. Dan jaringan MAN ini bisa meliputi beberapa lokasi sehingga cangkupannya itu cukup luas dibandingkan jaringan-jaringan yang sebelumnya saya jelaskan. Selanjutnya yaitu karakteristik jaringan MAN. Jadi jaringan MAN ini karakteristik yang pertama yaitu mencakup area yang cukup luas, yaitu radius 10-50 km. Lalu yang kedua di sini jaringan MAN ini umumnya tidak memiliki satu organisasi, yang artinya jaringan MAN ini tuh biasanya hanya dimiliki oleh penyedia layanan jaringan yang menjual pelayanannya kepada pelanggan. Nah, seperti itu maksudnya. Lalu selanjutnya ini bertindak sebagai jaringan berkecepatan tinggi untuk berbagi sumber daya daerah. Lalu yang keempat, di sini berukuran lebih besar dan biasanya menggunakan teknologi seperti jaringan LAN. Dan yang terakhir, di sini memiliki satu atau dua buah kabel dan tidak dapat mempunyai elemen switching untuk mengatur paket melalui beberapa kabel output tersebut. Gitu. Lalu selanjutnya yaitu perangkat-perangkat apa saja sih yang digunakan pada jaringan MAN ini. Jadi dalam membangun jaringan MAN ini membutuhkan beberapa perangkat. Nah, yang pertama di sini adalah switch yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat yang berbeda. Terus selanjutnya di sini ada router. Jadi router ini berfungsi untuk melakukan proses routing dalam jaringan MAN ini. Lalu selanjutnya di sini ada radio frekuensi yang berfungsi sebagai pemancar sinyal utama untuk pengiriman data dengan jarak yang cukup jauh. Dan yang terakhir di sini ada hub yang berfungsi untuk menerima sinyal yang telah dikirimkan tadi dari satu komputer dan mentransmisikannya ke komputer lainnya. Nah, selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan. Jadi kelebihan dari jaringan MAN ini yaitu server yang berada di kantor pusat ini berfungsi sebagai pusat data dari semua kantor cabang. Gitu. Lalu selanjutnya yaitu transaksi yang dilakukan ini secara real time, yaitu pada server ini diupdate saat itu juga, makanya itu real time. Terus selanjutnya yaitu komunikasi antar kantor itu bisa menggunakan chatting, email, video, atau video conference itu. Dan yang terakhir di sini data atau informasi yang disebarkan lebih luas, cepat, dan lebih efisien seperti itu. Dan untuk kekurangannya
Di sini biaya operasional ini cukup mahal ya. Dan instalasi selanjutnya itu instalasi infrastrukturnya itu tidak mudah. Jadi cukup rumit untuk instalasinya. Makanya membutuhkan teknisi. Nah, yang terakhir, jika terjadi masalah pada jaringan akan rumit untuk mengatasinya karena kita tidak bisa mengatasinya sendiri. Jadi kita harus menghubungi ke provider terkait seperti itu. Oke, itu untuk MAN. Dan selanjutnya di sini ada WAN, Wide Area Network. Nah, ini cangkupannya lebih luas lagi daripada yang sebelum-sebelumnya, yang paling lebar. Jadi WAN itu kan singkatan dari Wide Area Network, yang merupakan sebuah jaringan komputer yang memiliki cangkupan wilayah yang sangat besar, yang dapat menghubungkan banyak komputer melalui jarak jauh. Luas cakupannya ini dapat dijangkau oleh jaringan WAN adalah antar kota hingga bahkan satu negara, saking luasnya. Dan jaringan WAN ini biasanya sering digunakan pada bidang bisnis profesional untuk menghubungkan jaringan komputer. Setiap kantor biasanya itu memiliki jaringan lokal, LAN. Kemudian LAN itu terhubung melalui WAN, seperti itu. Dan jaringan WAN ini dapat digunakan sekarang ini tentu seiring berkembangnya zaman. Jaringan WAN ini menggunakan fiber optik yang lebih bagus, lebih efisien, dan tentunya lebih cepat dibandingkan kabelan. Nah, dengan adanya jaringan WAN ini, kita itu tentunya sangat terbantu. Tetapi biaya pembangunannya tidaklah sedikit. Ada kualitas, ada harga ya, seperti itu. Maka dari itu sebenarnya tidak semua orang memerlukan jaringan WAN karena memang kebutuhan itu tidak sebesar perusahaan-perusahaan yang memiliki beberapa kantor ataupun bisnis profesional yang harus saling terhubung dalam satu jaringan yang sama, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu fungsi jaringan WAN. Jadi meskipun bisa dibilang jaringan WAN ini adalah jaringan yang paling eksklusif dari jaringan yang lainnya, tentu ada beberapa fungsi yang tidak ada pada jaringan LAN, MAN, PAN, WAN. Nah, dan jaringan lainnya itu, dan fungsi dari jaringan WAN ini yaitu yang pertama itu mempermudah komunikasi. Jadi karena cakupan wilayah WAN ini yang sangat besar, maka bila suatu perusahaan yang memiliki beberapa kantor di wilayah yang berbeda dapat berkomunikasi dan melakukan transmisi data dengan mudah dan cepat. Lalu selanjutnya mengintegrasi LAN dan MAN. Jadi WAN ini sebagai jembatan integrasi dari jaringan yang lingkupnya lebih kecil, yaitu jaringan LAN dan MAN. Dengan demikian, maka perusahaan dapat lebih mudah mendapatkan informasi dan pembaruan terbarunya, seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu mengurangi biaya operasional. Sebenarnya pada saat awal-awal membangun jaringan WAN, biaya yang harus dikeluarkan itu pastinya sangat besar ya, karena ini merupakan jaringan yang paling eksklusif dibanding jaringan yang lainnya. Tetapi jaringan ini itu masih tergolong terjangkau bagi perusahaan yang dibatasi negara maupun benua. Dan yang terakhir di sini mendukung operasional perusahaan. Jadi baik perusahaan nasional maupun multinasional, internasional, operasional perusahaan itu akan berjalan dengan lebih baik. Namun sebelum dapat membantu operasional perusahaan, hal pertama yang harus dilakukan adalah membangun jaringan sesuai aturan yang ada. Karena beberapa negara itu memiliki peraturan yang berbeda-beda terkait jaringan WAN ini, seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu karakteristik jaringan WAN. Ya, jadi kan tiap jaringan itu memiliki karakteristik, dan karakteristik dari jaringan WAN ini yang pertama yaitu jaringan memungkinkan komputer atau perangkat ini saling terhubung dalam satu jaringan yang sama
dan dalam jarak yang tidak dapat dijangkau oleh LAN ataupun MAN. Jadi itu dia bisa melakukan pertukaran melakukan komunikasi data yang jaraknya itu tidak bisa dijangkau oleh LAN ataupun MAN. Lalu selanjutnya penggunaan itu dapat mengakses bandwidth meski dari jarak jauh. Jadi itu pengguna itu dapat mengakses bandwidth meskipun jaraknya itu sangat jauh. Itu. Lalu selanjutnya itu di sini cakupan jaringan WAN yang sangat luas. Ini sudah jelas ya. Karena karakteristik ini kan dapat menjangkau jaringan yang tidak bisa dijangkau oleh LAN ataupun MAN. Berarti otomatis jaringan ini sangat luas. Dan yang terakhir di sini jaringan WAN ini bekerja melalui data link pada layar OSI dan physical. Tuh. Oke. Selanjutnya yaitu perangkat jaringan WAN. Jadi yang pertama di sini ada router. Sama seperti jaringan-jaringan sebenarnya ini, router ini berfungsi untuk memanajemen jaringan dan mengatur kontrol dinamis ke resource. Selain itu juga dapat mendukung jaringan selama melakukan tugasnya, yaitu konektivitas, fleksibilitas, dan sebagainya. Selanjutnya di sini ada CSU atau DSU. CS ini Channel Service Unit atau DSU yaitu Data Service Unit yang bertugas menjembatani komunikasi sinyal dengan format yang telah disesuaikan kedua komponen yang tidak dapat dipisahkan karena sangat dibutuhkan dalam membangun jaringan WAN ini. Lalu selanjutnya yaitu modem. Modem ini bertanggung jawab menyiapkan data yang kemudian akan ditransmisikan melalui local loop. Lalu selanjutnya yaitu communication server. Jadi perangkat ini tuh bertugas untuk menjaga konsentrasi komunikasi pengguna dial-in serta menjadi remote access ke jaringan LAN. Lalu selanjutnya yaitu Asynchronous Transfer Mode atau ATM yang merupakan sebuah protokol yang menjadi standar internasional jaringan cell relay. Perangkat ini dijadikan protokol untuk memaksimalkan pengguna media dengan kecepatan yang tinggi. Lalu selanjutnya yaitu multiplexer. Multiplexer ini berfungsi untuk mentransmisi gabungan beberapa sinyal ke sirkuit tertentu dan mentransferkan data secara terus-menerus seperti data suara, foto, teks, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu antena. Jadi meskipun antena bukanlah bagian utama dari jaringan WAN, namun antena ini berguna untuk menyebarkan sinyal yang akan disebarkan seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama di sini transmisi. Jadi itu WAN ini dapat digunakan untuk mentransmisikan file, data, dan resource dengan jaringan workstation. Lalu selanjutnya dapat memperoleh informasi secara real time. Lalu selanjutnya wilayah jangkauan yang sangat luas, ya pasti itu. Lalu selanjutnya di sini ada dapat diakses dalam jarak jauh ya otomatis ya karena jangkauannya sangat luas ya, kalau misalnya tidak bisa diakses kan sama aja ya. Ini kelebihan dari WAN, bisa mengakses data yang sangat jauh karena memang cangkupannya itu sangat luas. Terus selanjutnya yaitu bandwidth yang bisa digunakan itu sangat besar. Lalu selanjutnya dapat mengirim pesan dan file dengan ukuran yang besar dengan kecepatan dengan cepat. Besar, bisa mengirim file besar dengan cepat.
Nah, dengan syarat harus terkoneksi internet. Kalau tidak bisa terkoneksi, nggak bisa. Itu. Lalu selanjutnya adalah kekurangan. Kekurangan yang pertama di sini biaya pembangunan jaringan, fasilitas dan perawatan ini sangat tinggi. Nah, ini ya di sana di mana ada kelebihan pasti di situ ada resiko. Ini merupakan resikonya. Biaya, fasilitas, perawatan sangat tinggi. Lalu selanjutnya yaitu konfigurasi pengaturan jaringan yang sangat rumit. Lalu selanjutnya wajib menggunakan firewall. Kenapa? Agar jaringan ini tidak ada tangan-tangan nakal yang mengotak-atik jaringan WAN tersebut. Makanya wajib menggunakan firewall. Lalu selanjutnya berpotensi terkena ancaman dari hacker dan ancaman cyber lainnya karena jangkauan yang cukup luas tersebut. Nah, seperti itu. Itu adalah WAN. Oke. Baik untuk selanjutnya yaitu VPN, yaitu Virtual Private Network. Apa sih VPN itu? Jadi VPN adalah sebuah teknologi komunikasi yang memungkinkan untuk dapat terkoneksi ke jaringan publik dan menggunakannya untuk dapat bergabung dengan jaringan lokal. Dengan cara tersebut, maka akan kita dapatkan hak dan pengaturan yang sama seperti halnya berada dalam LAN itu sendiri. Walaupun sebenarnya menggunakan jaringan ini adalah jaringan milik publik. Dan dari cara pandang jaringan, salah satu masalah jaringan internet yaitu api publik adalah tidak mempunyai dukungan yang baik terhadap keamanan. Sedangkan dari cara pandang perusahaan, IP adalah kebutuhan dasar untuk melakukan pertukaran data antara kantor cabang atau dengan rekan perusahaannya. Maka VPN ini muncul untuk mengatasi persoalan tersebut. Sebuah jaringan perusahaan yang menggunakan infrastruktur IP untuk berhubungan dengan kantor cabangnya dengan cara pengalamatan secara private dengan melakukan pengamanan terhadap transmisi paket data seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu fungsi dari VPN. Jadi teknologi VPN ini menyediakan 3 fungsi utama untuk penggunaannya. Yang pertama yaitu confidentiality, yaitu kerahasiaan. Dengan kita itu menggunakan jaringan publik, yaitu kan ada resiko yaitu rawan pencurian data. Maka teknologi VPN ini menggunakan sistem kerja dengan cara mengenkripsi semua data yang lewat. Dengan adanya teknologi enkripsi tersebut, maka kerahasiaan data itu dapat lebih terjaga walaupun ada pihak yang dapat menyadap data melewati internet, bahkan jalur VPN itu tersendiri. Namun, belum tentu dapat membaca data tersebut karena data tersebut telah teracak, telah terenkripsi. Dengan menerapkan sistem enkripsi tersebut kan datanya telah teracak. Jadi tidak ada satupun orang dapat mengakses dan membaca isi jaringan data itu dengan mudah. Walaupun ada orang dapat mendapatkan data tersebut, tapi belum tentu orang tersebut itu dapat membaca data tersebut karena telah terenkripsi. Lalu selanjutnya, fungsi selanjutnya yaitu data integrity, yaitu keutuhan data. Ketika melewati jaringan internet, sebenarnya data itu telah berjalan jauh, melintasi berbagai negara. Pada saat perjalanan tersebut, berbagai gangguan dapat terjadi terhadap isinya, baik hilang, rusak, ataupun dimanipulasi oleh orang. Tapi pada VPN ini terdapat teknologi yang dapat menjaga keutuhan data mulai dari data kita, mulai dari data kita kirim hingga data kita sampai ke tempat tujuan tersebut. Dan fungsi yang terakhir yaitu origin authentication, yaitu autentikasi data sumber.
Jadi, teknologi VPN ini memiliki kemampuan untuk melakukan autentikasi terhadap sumber-sumber pengirim data yang akan diterimanya. Jadi, VPN ini akan melakukan pemeriksaan terhadap semua data yang masuk dan mengambil informasi yang dari sumber datanya. Selanjutnya, alamat sumber data tersebut akan disetujui apabila proses autentikasinya berhasil. Dengan demikian, VPN menjamin semua data akan terkirim dan diterima berasal dari sumber yang seharusnya. Tidak ada data yang terpalsukan atau dikirim oleh pihak-pihak lainnya. Selanjutnya yaitu cara kerja dan penggunaan VPN. Jadi yang pertama di sini yaitu VPN. Jadi di sini tuh VPN itu protokol ini membantu cara kerja VPN untuk memproses autentikasi data. Nah, jadi VPN ini mendukung banyak protokol jaringan seperti PPTP, L2TP, IPsec, dan SOCX. Nah, selanjutnya, VPN client ini dapat membuat sambungan dan mengidentifikasi orang-orang yang diberi wewenang pada jaringannya. Selanjutnya, jaringan VPN juga sudah terenkripsi akan meningkatkan fitur keamanan. Hal ini juga berarti bahwa VPN ini biasanya tidak terlihat pada jaringan yang lebih besar seperti itu. Lalu selanjutnya yang terakhir, menyediakan mobilitas untuk konveksi pribadi. Jadi teknologi saat ini kan semakin banyak mendasarkan perkembangan VPN karena mobilitas yang telah disediakan saat ini tuh VPN juga membuka jalan untuk koneksi WiFi dan jaringan nirkabel pribadi seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu manfaat dari VPN. Untuk manfaat yang pertama yaitu remote access. Jadi remote access ini maksudnya dengan menggunakan VPN itu kita bisa mengakses komputer ataupun jaringan kantor dari mana saja selama komputer itu terkoneksi dengan jaringan internet atau publik. Selanjutnya yaitu keamanan. Jadi dengan menggunakan koneksi VPN ini kita bisa browsing, searching dengan aman saat mengakses dunia maya atau jaringan internet publik. Misalnya seperti hotspot atau internet yang ada di kafe-kafe seperti itu. Lalu selanjutnya hemat biaya. Jadi VPN ini juga dapat dipakai sebagai cara alternatif untuk menghubungkan jaringan lokal yang cukup luas dengan biaya yang lebih rendah. Karena transmisi data yang digunakan pada VPN ini memiliki media jaringan internet atau jaringan publik yang sebelumnya telah ada tanpa perlu membangun jaringan itu sendiri. Mungkin sekian penjelasan panjang lebar yang sudah saya sampaikan, mulai dari PAN, LAN, CAN, MAN, WAN, dan DNS. Dari semua jaringan tersebut itu memiliki karakteristik tersendiri, kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi mana sih yang jaringan yang baik digunakan itu ya tergantung dari kebutuhan dan kebutuhan kita untuk membuat jaringan. Kalau misalnya kita hanya untuk ruang lingkup rumah saja itu mungkin bisa menggunakan LAN. Kalau mungkin di perkantoran itu mungkin bisa WAN, tapi untuk cangkupan yang lebih luas lagi itu kita bisa menggunakan WAN seperti itu. Ya, sekian penjelasan dari saya harap bermanfaat untuk yang melihat video ini.
Kurang lebihnya saya mohon maaf sekali jika banyak kurangnya. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.